Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Jalupang, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Jalupang dan Ibu dari SD Angkasa 4 yang sama saya hormati. Mari kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, kita dapat sama-sama berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Bana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua setia menjadi pengikutnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, Guru yang saya hormati, terima kasih telah dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi modul budaya positif. Saya Elvi Sudaryo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Subang, yang hari ini akan mengimbaskan atau mendiseminasikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, kita langsung saja ya Ibu Bapak Guru. Oke, langsung aja ya Bapak Ibu Guru. Apa sih yang ada dalam benak Ibu Guru semuanya tentang budaya positif? Keyakinan. Oke, keyakinan. Ada lagi? Kebiasaan yang baik. Oke, yang lainnya? Oke, kita lihat ya, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Linda ya. Keyakinan universal yang dapat diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi ini harus berkelanjutan dan konsisten ya Ibu Bapak. Dalam penerapan budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan dan teladan dari kita semua selaku Ibu Bapak Guru ya. Nah, sekarang sebelum selanjutnya, coba Ibu Bapak kepalkan tangannya. Bisa ya? Nah, coba bisa dilakukan dengan temannya yang berdekatan, saling membuka kepalan tangan tersebut. Yang satu aja. Nah, ya. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Ya, dibuka. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Ya, bisa tidak? Bisa terbuka? Oke. Bisa? Kalau tidak seperti itu begini saja. Coba ajukan tangannya, kepalkan tangannya, kemudian buka. Kepalkan tangannya, buka. Oke. Mencoba Ibu ya. Ibu boleh kepalkan tangannya, buka. Kepalkan tangannya, buka. Nah, kira-kira di sini dalam kegiatan tersebut siapa yang memegang kendali? Tadi Ibu mengepalkan tangan,
Itu karena apa, Bu? Karena perintah. Iya, betul itu Bapak. Itu karena perintah. Mengapa Ibu mengikutinya? Ingin tahu, maksudnya ingin tahu kenapa? Kenapa Ibu melakukannya? Tadi kan karena perintah. Iya. Mengapa Ibu menuruti perintah tersebut? Karena ingin tahu apa namanya hasil dari ini itu apa Iya. apa namanya ya? Mengumpulkan tangan. Tadi Ibu bilang apa? Iya. Karena spontan, ya. Oke, itu sebenarnya kendali diri Ibu ya. Nah, kita coba selanjutnya. Nah, sebenarnya siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol tadi? Diri kita sendiri. Iya, jadi sebenarnya Ibu Bapak tadi mempraktekkan buka tutup tangan itu, yang punya kontrol itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi mau Ibu tetap menutup juga itu tergantung Ibu, ya. Jadi di sini kontrol diri itu di mana kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal. Nah, salah satunya itu pada peserta didik kita. Jadi di sini, jadi jawabannya tentu kita ya, kita yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Ya, itu tergantung pada diri kita. Jadi kalau misalkan nanti seandainya terjadi sesuatu pada diri kita, hal baik atau buruk, nah berarti itu tergantung kita mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, karena sejatinya apapun yang terjadi pada diri kita, berarti yang mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Ya, seperti itu Ibu Bapak ya. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol ya. Yang pertama ada si guru mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan dapat bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana dan apa ilusi kontrol itu? Mari kita lihat. Nah, ini yang pertama ya. Ilusi, hanya ilusi. Ilusi guru mengkontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya tadi kan sesuai kepalan tangan yang telah kita praktekkan ya Ibu-ibu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memiliki atau kemauan untuk melakukannya, ya. Jadi, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena memang murid sedang memposisikan dirinya itu bisa dikontrol oleh guru. Terkadang kita kan di praktek di lapangan kadang suka memaksa murid untuk maju ke depan ya, seperti itu, agar tujuan kita sih baik ya, tujuan kita agar murid itu percaya diri. Tapi nah, sebenarnya itu hanya ilusi kita bisa mengkontrol murid tersebut. Tapi kalau misalkan murid, kadang ada kan murid yang suruh ke depan aja tetap aja nggak mau kekeh. Nah, itu jadi karena kita tidak semua mengkontrol semua murid ya. Nah, tadi aja murid hanya memposisikan diri bisa dikontrol oleh guru. Karena di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tadi kita memaksa murid ada tujuannya bukan ya Ibu-Bu? Iya, tujuannya agar murid belajar, mencoba seperti itu. Tapi itu hanya ilusi kita bisa mengkontrol semua murid yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, nah di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, apa itu? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengkontrol murid menuju pada identitas gagal. Mengapa dikatakan
identitas gagal. Seringkali di dalam kelas itu, kalau kita menemukan anak yang nilainya selalu di bawah KKM, terkadang kita suka, kenapa belajarnya misal menurun, hasil belajarnya tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Kita sering mengeluarkan ini kan, kalian nggak kasihan sama orang tua kalian gitu kan, udah susah-susah menyekolahkan kalian, membiayai kalian, mencari uang gitu kan ya, itu tuh agar kalian pintar misalkan. Terus kalian nggak kasihan sama ibu yang tiap hari nyemangatin gitu aja gitu. Jadi itu kan secara halus ya kita sampaikan. Ada tujuannya ya? Ada tujuannya agar si peserta didik itu berubah lebih baik. Nah, tapi malah di sini sebenarnya itu yang lebih berbahaya dibandingkan hukuman secara fisik. Jadi peserta didik itu merasa bahwa dirinya itu tidak berguna, bahwa dirinya itu gagal. Oh, saya tidak bisa membagikan waktu, saya udah gagal. Nah, itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan membuat orang merasa bersalah. Nah, itu. Kemudian, itu kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku seperti itu karena mungkin ada sesuatu hal kebutuhannya yang tidak terpenuhi, ya. Karena manusia itu sejatinya memiliki 5 kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, dan itu nanti akan dibahas ya selanjutnya. Sekarang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu, ya, dalam suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, misal kalau anak kelas 1 sering atau masih ada sampai saat ini yang masih diantar orang tuanya, iya. Terkadang kita selaku gurunya, apa usaha yang kita lakukan? Membujuk. Mencoba untuk supaya bisa berpisah atau bisa tidak diantar. Dengan cara? Gimana cara? Iya. Membujuk. Iya, membujuk ya, tadi bujukan. Iya. Memberi pujian juga, penguatan. Memberi pujian, iya betul. Nah, itu sebenarnya jadi membuat anak ketergantungan. Ternyata yang seperti itu pun, bujukan seperti itu, kayak misal ya Bu, nulis yuk, baca yuk, nanti sama ibu dikasih hadiah pensil misalkan. Nah, nanti si anak itu iya, dia ingin mencoba membaca seperti itu bukan dari motivasi diri sendirinya, karena hadiahnya, dan itu bisa ketergantungan. Kayak misalkan tadi yang masuk kelas tanpa orang tua dibujuk ya, jadi dia berharapnya orang tua saya ada di depan, jadi besok deh anaknya seperti itu lagi, saya masuk dan mama ada di depan karena bujukan. Nah, jadi itu juga jadi ketergantungan ya, untuk ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang sini kita lanjut ke semacam itu teh. Betul nggak itu maksudnya? Nggak boleh. Nggak boleh. iya, itu tidak. Harusnya gimana caranya? Iya, nanti ya kita dibahas. Iya, siap. Nah, di sini ada stimulus respon. Kita selalu memberikan stimulus kepada peserta didik kita. Nah, sekarang kita harus ganti dengan teori kontrol. Ya,
ya. Nah, di sini pertama kita kan beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan murid itu sama. Ternyata di teori kontrol itu kebutuhan kita dan kebutuhan murid itu berbeda. Nah, sekarang kita nggak mungkin kan Bu menyamakan mengajar dengan metode yang sama ke semua murid dengan perlakuan yang sama ke semua murid yang ada di kelas kita, karena setiap anak pasti beda kebutuhan. Tadi yang 5 kebutuhan dasar itu, pertama bertahan hidup, ya. Kedua butuh kasih sayang. Ketiga penguasaan, pengakuan. Keempat kebebasan. Dan kelima kesenangan. Mungkin saja peserta didik kita di kelas itu beda-beda kebutuhannya. Ada yang pengen diperhatikan nih, dikasih sayang sama kita. Ada yang di kelasnya pengen kebebasan. Makanya anak tersebut kalau di dalam kelas cincin baik ya, bahasa Sundanya mah. Ada yang ingin pengakuan. Jadi kalau apa-apa dia harus pertama maju ke depan. Terkadang ada ya anak seperti itu ya di Bapak. Nah, sudah pasti perlakuannya pun berbeda yang kita berikan ya. Jadi stimulus respon itu harus diubah ke teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terkadang gini, kita pernah nggak ada sesuatu hal tersebut itu positif, tapi yang meresponnya itu misalkan si A meresponnya tidak positif, meresponnya negatif, padahal hal tersebut positif. Apa jadinya? Iya, ya seperti itu. Terus bisa aja kalau hal itu negatif, tapi kita yang menerimanya merespon positif, kita lebih ke memaklum ya. Oh iya, nah seperti itu. Jadi pasti setiap anak juga seperti itu, dan kita juga sering ya berpandangan seperti itu, merespon hal negatif atau positif dengan respon kita yang negatif atau positif juga. Itu pasti punya tujuan tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Bisa nggak Bu? Tidak bisa ya. Berarti di teori kontrol itu betul kita harus berusaha memahami pandangan orang lain yang tadi ya. Karena orang itu tidak mungkin kan responnya positif semua atau negatif semua seperti itu. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi sebenarnya semua perilaku itu mau baik ataupun buruk itu memiliki tujuan. Betul. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa nggak? Bisa ya. Tapi kalau misalkan diri kitanya memposisikan ya, bisa dikontrol. Tapi kalau misalkan dia, nah di sini teori kontrolnya apa? Hanya saya sendiri yang dapat mengkontrol diri saya gitu. Jadi saya mau gimana sih? Mau merespon apa? Gitu ya. Jadi tergantung diri kita sendiri. Apa yang terjadi dalam diri kita berarti itu respon atau timbal balik dari diri kita sendiri. Jadi tidak bisa menyalahkan orang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul ya Bu? Kalau misalkan kita sama anak udah gagal nih membujuk, pasti ujung-ujungnya maksa. Betul? Iya, itu adalah apa ya? Tindakan terakhir gitu ya. Nah, di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh Bu, ini pengalaman saya ya. Kita kalau misalkan di kelas mengelompokkan anak itu gimana Bu? Apakah sesuai dengan kemampuan atau misalkan satu kelompok ada yang dicampur ya? Jadi satu kelompok itu ada yang pintar, ada yang mampu dan tidak dia. Itu mampu, yang mampu. Itu satu kelompok. Jadi kalau misalkan nanti ada yang harus mempresentasikan, menyampaikan diskusi misal, kira-kira siapa yang bagian menyampaikannya? Kemudian untuk
tindakannya. Tapi terkadang kalau ibu suka mencoba ini yang tidak mampu dulu gitu, yang suka misalkan suruh depan, nah itu biasanya. Tapi itu dibutuhkan atau gimana Bu? Atau emang keinginan sendiri? Sebenarnya ini kalau misalkan kita memberikan itu tidak dibutuhkan, mungkin kalau kita ini ada apa di dalam mengajarnya itu memberikan kebiasaan seperti atau gimana supaya anak itu bisa muncul. Nah itu kan menggali pembelajaran ke anaknya supaya anak itu muncul dari diri sendiri. Nah itu. Tapi berarti itu masih motivasi ekstrinsik, motivasi yang diberikan oleh ibu berarti ya, belum dari dirinya gitu. Nah kemarin saya juga ada begini Bu, ada pengalaman. Kalau misalkan begitu, ini di kelas saya ya, di kelas 6. Ternyata yang menyampaikan hasil diskusi itu selalu anak yang iya, yang diandalkan. Jadi sih diandalkan tiap kelompok itu lagi. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Apakah itu efektif? Nah di sini kan ada kolaborasi ya, kerja kelompok. Kita bisa cari cara lain Bu. Gimana kalau misalkan begini? Yang bisa dulu satu kelompok. Nanti yang kelompok lainnya yang nggak mampu, yang menengah dulu, yang kurang. Sehingga nanti yang kurang itu dia mempunyai dalam dirinya tanggung jawab. Oh, kelompok saya harus menyampaikan bagaimana. Nah pasti mual ngandalkan yang lain gitu. Iya, ini kalau di kelas atas ya. Tapi di kelas 1 gini, kalau misalkan anak ini baca misalkan ya, membaca dan membaca, ibu suka mengelompokkan ini yang bisa dulu nih. Nanti ini yang belum, ini masih dieja. Satu kelompok, ini yang bisa nih yang udah membaca, yang udah lancar, yang dieja. Ini yang bisa huruf, yang ini yang tidak bisa huruf. Tapi sama ya, pengalaman sama kayak tadi yang bisa. Nanti setiap ini kan ibu suka memberikan pelajaran membaca, latihan membaca. Nanti anak-anak itu tiba-tiba suka ada yang muncul tanpa kita sadari gitu, muncul gitu ya. Bahkan kita juga merasa kaget nih anak kok bisa baca nih. Nah mungkin dia berusaha di rumah atau di mana, pindahkan. Ya seperti itu ya Bu. Yang ini pindahkan di sini gitu. Iya, maksud saya pun begitu Ibu, betul. Jadi kan tadi yang mampu, yang menengah, yang kurang. Nah, jadi nanti yang nanti kan yang kurang itu termotivasi. Ya, nanti kalau misalkan ini sudah nilai meningkat, bisa dipindahkan ke menengah atau ke yang mampu. Maksudnya seperti itu. Bisa dicoba ya ibu-ibu semuanya. Dan alhamdulillah berarti sudah mencobanya. Seperti itu. Sama berarti Bu seperti itu ya gambarannya. Ya. Kalau di kelas 1. Ya, sama kalau di kelas anak-anak kan beda diskusi ya. Tapi sama Bu. Kalau misalkan satu kelompok ada yang diandalkan, tetap yang kedepannya itu yang diandalkan. Jadi tujuannya ke sana ya, Ibu-ibu. Jadi kita lebih ke mengurangi pemaksaan. Kalau gitu kan, kelompok saya belum ada yang tampil, belum ada yang menyampaikan diskusi. Jadi lebih ada tanggung jawab dalam diri anak tersebut. Selanjutnya model peer menang kalah. Di teori kontrol itu model berpikirnya hanya ada menang dan menang. Walaupun kalah, walaupun gagal, karena tidak akan ada pelajaran yang bermakna kalau kita belum pernah mengalami kekalahan atau kegagalan. Cuma memaknainya, jadi menang kita selalu menang. Oke, selanjutnya ini yang sama yang tadi disampaikan dengan slide yang tadi ya, bahwa kita tidak bisa mengkontrol anak itu, tidak bisa memaksa ya, dan lain sebagainya. Oke, di sini. Nah, ibu-ibu, ketika ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak ibu-ibu? Disiplin itu kaitannya dengan apa sih? Dengan tertib ya, aturan, iya betul ya, betul Pak. Iya betul bahwa disiplin itu
dihubungkan dengan kata-kata tertib, ya, kemudian aturan, kepatuhan, ya, patuh pada peraturan. Nah, di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, ya. Karena apa? Karena belajar tentang sikap disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, dan kalaupun harus itu di solusi terakhir, ya. Jadi kalau misalkan anak harus disiplin, tidak harus juga kita memberikan hukuman. Jadi kita harus gimana alternatifnya? Nah, nanti akan dibahas ya selanjutnya. Nah, di sini disiplin itu suatu sikap, kesadaran dan kepatuhan seseorang dalam mentaati peraturan norma sosial yang berlaku. Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Ya, harapan kita di sekolah kita. Tuh, yang tadi dengan tidak menerapkan lagi suatu hukuman, ya. Nah, kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, ya, dan bukan lagi motivasi ekstrinsik yang diberikan dari luar. Nah, di sini coba di sini kita refleksi diri dulu sebentar, ya, ibu-ibu. Di sini pernahkah ibu-ibu datang terlambat ke sekolah? Pernah ya ibu-ibu, ya. Nah, apakah ibu-ibu selalu datang tepat waktu ke sekolah? Sering. Tidak juga, karena kita semua mempunyai kebutuhan masing-masing, ya. Ya. Selanjutnya di sini, nah, teori motivasi perilaku manusia. Tadi kira-kira yang sering datang pagi, apakah karena ingin mendapat pujian, misal ingin mendapat hadiah, ya? Apakah karena kesadaran sendiri? Nah, iya, betul. Di sini Kalau datang pagi mah menurut ibu mah kesadaran sendiri. nah, itu ya, Bu. Iya, kita nggak tahu, ya. Di sini lihat, kita bahas. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan kita kan sekolah juga tugas, ya, ibu-ibu. Ada anak-anak yang menunggu kita di jam 7.15 jam masuk, berarti anak-anak sudah menunggu kita. Ya, jangan dulu nunggu beres berarti. Nah, kalaupun harus nunggu beres, ini kita simak ke sini, Bu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apakah kita tadi datang pagi itu untuk menghindari ketidaknyamanan? Misalkan gak enak sama teman, rekan udah datang, saya setengah 8 baru datang. Nah, iya. Apa yang akan terjadi apabila saya datang terlambat? Nah, mungkin ada, ya, ada juga kan. Jadi, oh, saya datang jam segini karena gak enak. Ibu cucu datangnya pagi, jadi saya harus ikut pagi, gak enak. Masa Bu cucu pagi saya enggak? Mungkin itu mah itu saya. Berarti itu motivasi dari luar, dari motivasi eksternal. Berarti di sini Bu cucu sudah memotivasi. Jadi motivasi saya, misalkan motivasi ibu-ibu yang lain untuk datang pagi, itu motivasi ekstrinsik. Nah, kedua, mungkin apakah datang pagi itu karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, imbalan atau hadiah dari atasan, misal. Nah, itu berarti itu motivasi masih eksternal. Kalau misalkan di peserta didik tadi, misal, ayo nak,
menulis, membaca, atau misalkan yang bisa ini kasih bintang, yang bintangnya banyak nanti ibu kasih hadiah deh. Nah itu berarti motivasi eksternal. Nah itu akan berdampak negatif pada jangka lama, jangka panjang. Jadi anak itu termotivasinya, misal kalau di SD ya, setiap tahun ada hadiah, ada piala. Nah itu yang jadi pemicunya itu anak rajin belajar itu mungkin salah satunya motivasi eksternalnya. Kan kalau misalkan di jenjang SMP SMA udah nggak ada ya, ibu-ibu udah nggak ada hadiah dikasih buku atau piala penghargaan. Nah dikhawatirkan jangka panjangnya terkadang banyak siswa yang sering juara di SD pada saat di SMP karena tidak ada motivasi eksternal yang kita harapkan, kan? Iya, sebenarnya itu bagus juga memberikan motivasi eksternal, tapi yang kita harapkan itu kita bisa menumbuhkan motivasi internalnya itu loh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Tadi kayak kita aja sebagai teladan, datang pagi, saya mah untuk menghargai diri saya harus memberikan teladan yang baik untuk peserta didik saya. Itu berarti udah motivasi dari dalam. Jadi sebagaimanapun banyak pekerjaan di rumah ataupun hal yang lainnya, pasti selalu datang tepat waktu atau 15 menit. Gimana Bu? Mudah-mudahan yang ketiga. Iya, mudah-mudahan kita bisa datang selalu tepat waktu, motivasi internal, dan bisa menumbuhkan motivasi internal untuk peserta didik juga tentunya ya ibu-ibu. Nah, ini selanjutnya. Nah, menurut ibu-ibu semua nih, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari peserta didik di sekolah kita? Iya, motivasi eksternalnya seperti itu. Nah berarti tugas kita bagaimana menumbuhkan motivasi internal dalam diri peserta didik kita. Berarti harus dimulai dari diri kita ya, diri sendiri, karena kita merupakan teladan bagi mereka, seperti itu. Berarti tugas guru kelas 1 tugas semua guru lebih berat kan Bu, kelas 1 mah karena banyak yang dari eksternalnya, harus eksternalnya ke murid jadi nggak seperti kelas atas. Kalau kelas 6 ya misalkan itu udah ada tumbuh dari diri sendiri tuh kebanyakan. Tapi kalau kelas 1 kebanyakan dipuji heula, digerai heula. Nah itu yang PR yang saya kita semua, tapi tetap siap tetap ya, memang jangankan kelas 1 Bu, kelas atas juga tetap harus dipuji, karena tadi kan kebutuhan dasar manusia beda-beda, karena mungkin anak itu kan butuh kasih sayang, butuh perhatian lebih dari ibu. Nah bagus, bagus. Orang ini disebut bagus, jadi muncul ya. Memang harus seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kita kalau misalkan anak berpendapat salah pun kita tidak boleh menyalahkannya, kita tetap harus menghargainya. Nah karena Bu, itu berarti harus berkelanjutan juga ya Bu, tidak membutuhkan waktu yang singkat. Berarti kalau dalam pembelajaran kelas 1 dan kelas 4 itu ada perbedaan kan? iya betul. Kalau kelas 1 itu kan penguasaannya nih, yang bukan materinya. Kalau kelas 1 kan materi. Nah, sedangkan itu dari guru itu tetap aja Bu, kalau kelas 1 itu harus diterapkan ujian dan itu ada. Kan dalam bahasa Indonesia juga ada nih di situ kalimat pujian. Iya. Itu Bu, cuma ada itu. Jadi kalau anak itu dipuji 1 kali ya kelas 1. Walaupun sudah misalkan dia ini aku sendiri bisa biasa lagi. Ya mungkin kan motivasi
Motivasi eksternal juga bisa menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik Cuma kita. kita punya cara seperti aja nih, karena tegas sudah haruskan. Kalau misalkan dipuji terus, anak itu lebih kan kayak tadi teh apa? Betul. Jadi tidak ada tidak ada dampak positif. Tidak ada dampak Kalau positif. rujukan terus kan tadi. Tapi ibu punya Ketergantungan ya. Misalkan anak-anak itu kan harus ada ketegasan juga. Ibu masuk ini dikasih cima. Cari kan tegur langsung. Nah, tidak boleh ya main terus. Misalkan karena udah beberapa kali dibujuk, dia tidak jerah, tegurlah sekali-kali. Nah, tapi nanti bujuk lagi, baik lagi itu teh ayah. Betul. Nyeri Mungkin, tapi nggak tahu kan, Bu. Kita hati anak nggak tahu kan. ya, tapi kan kalau dampaknya kelihatan gitu. Iya, ada perubahannya. Iya. Musim pundung maksudnya. Betul, betul. Kita lanjut aja ya, Bu. Berarti tadi usul Ibu berarti memang motivasi ekstrinsik juga dibutuhkan dan bertujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tadi kan disiplin itu agar menemukan nilai-nilai kebajikan ya. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nah, di sini seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap perubahan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sekarang kita gimana caranya agar anak itu melakukan sesuatu menuju nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Berarti caranya dengan cara itu nanti kita membuat keyakinan kelas yang mengacu ke sini dari The Virtuous Project. Ini ada 40 nilai-nilai kebajikan ya, diantaranya peduli. Misalkan peduli berarti saling menolong. Misalkan kalau misalkan ada teman yang lagi menangis, kita tanya kenapa, seperti itu. Di sini banyak ya, ada kebersihan, ada komitmen. Ini siang aja kita bisa kan menerapkan keyakinan kelas seperti menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Itu berarti nilai kebajikan yang universalnya kebersihan. Kemudian kayak menghormati, misalkan kesepakatan kelasnya, kira-kira apa Bu kalau menghormati? Menghargai, ya, itu menghargai guru dan teman, gitu kan, seperti itu. Dan banyak lagi, ada toleransi, ada ketegasan, pengertian dan lain sebagainya ya. Nah, di sini selanjutnya, nah ada juga yang dari The Seven Essential Virtues. Gimana Bu? Betul nggak bacanya ya? Betul Bu? Saya setuju ya. Yang pertama ada empati, yang ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, ada kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian ada yang dari 9 pilar karakter. Nah, di sini ada 9: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, ada hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Kemudian ada juga percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Ada lagi kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ternyata banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ingin dimiliki oleh peserta didik kita semua. Nah, dengan cara mereka tuh harus meyakini dulu, oh saya tuh kalau begini harus, kalau mau mencapai nilai kebajikan menghormati, berarti di dalam kelas kalau bertanya saya harus mengajukan tangan. Itu juga udah menghormati. Jadi banyak kelakuan-kelakuan atau perilaku yang dilakukan peserta didik untuk mencapai nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, sekarang dalam kurikulum Merdeka ini yang pokok itu ada
di sini profil pelajar Pancasila yang mana berarti kita harapannya peserta didik kita itu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, selanjutnya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah itu. Jadi gimana nih caranya biar peserta didik kita itu bisa menerapkan atau mencapai nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah di sini nanti caranya akan dibahas, namun sebelumnya akan akan saya tanyakan dulu apa sih hukuman, konsekuensi dan restitusi, karena tadi kan disiplin itu kaitannya dengan aturan, dengan tata tertib, sudah pasti itu hubungannya ada hukuman ya. Nah, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu semua tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi? Bu Siska sepertinya mau mencoba. Boleh. Mau jawab ya Bu, Iya, tapi boleh. belum punya betul. Konsekuensi itu adalah akibat yang didapatkan setelah seseorang melakukan sesuatu, namun konsekuensi itu bisa berupa konsekuensi yang positif ataupun negatif. Sedangkan hukuman itu merupakan konsekuensi yang diberikan dia, tapi itu langsung dijatuhkan gitu hukuman itu. Jadi tidak secara alami langsung mendapat akibat dari apa yang telah dilakukan, namun hukuman itu biasanya dijatuhkan atau melalui pertimbangan dulu baru dijatuhkan hukuman, dan biasanya hukumannya itu berupa hal-hal yang cenderung negatif kalau hukuman. Sedangkan restitusi itu setahu saya adalah semacam ganti rugi. Restitusi itu jadi lebih ke bentuk mengganti kerugian dari sesuatu yang telah terjadi gitu. Begitu barangkali Bu. Baik, terima kasih Ibu Siska yang sudah berpendapat. Ada yang mau mendapatkan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi? Oke, di sini hukuman itu bersifat satu arah. Jadi hukuman itu tanpa rencana. Ya, kalau konsekuensi, misalkan kita udah punya aturan nih. Nanti kalau misalkan anak melanggar peraturan, konsekuensinya ini ya, sehingga ya ada dua arah. Jadi anak sudah mengetahui hal tersebut. Oh, kalau misalkan saya coret-coret tembok, konsekuensinya saya harus menghapusnya kembali. Nah, itu anak sudah tahu. Tapi kalau hukuman itu hanya satu arah. Iya betul Bu. Jadi bersifatnya tanpa terencana. Misal seperti kamu datang terlambat, sekarang kamu lari tidak keliling. Misal. Nah, itu jadi hukuman itu tidak terencana. Jadi anak teh iya langsung Bu. Jadi anak merasa terkejut. Kenapa saya harus lari tidak keliling? Nah, gitu. Sebenarnya tadi betul ya, konsekuensi dengan hukuman itu sama saja seperti itu. Cuma bedanya kalau hukuman secara langsung, jadi anak tuh tidak tahu kalau kamu melakukan ini, kamu bakal dihukum begini. Kalau hukuman jadi langsung, iya. Kalau misalkan konsekuensi, anak sudah tahu. Oh, betul, sudah ada aturan. Jadi kalau misalkan saya melanggar peraturan ini, saya sudah tahu hukuman itu bakal seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, mungkin itu ya, udah jelas ya Ibu. Nah, kemudian di sini. Nah, kalau misalkan tadi hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Misalkan dengan perkataan nada tinggi aja, itu sudah menghukum. Misal, kamu ya datang terlambat lagi kayak kita aja. Oh, datang lu lagi 4L. Yang terlambat pasti lu lagi. Nah, itu juga menghukum dengan perkataan yang tinggi, nada tinggi seperti itu. Kalau misalkan konsekuensi, jadi anak udah lebih ke menyadari, oh saya kalau misalkan melakukan ini pasti hukumannya begini.
konsekuensinya seperti ini. Contohnya untuk pemilu acara tengah mau kita tadi belum Tidak memakai pakaian lengkap. nggak tahu pasti saya mau dan dibariskan di sini. Jadi konsekuensi. Upami hukuman dia. Siapa yang tidak misalkan tidak piket tadi, nah tidak piket kelas, nanti keliling sekolah 7 keliling. Nah, itu hukumannya. Contohnya itu ya. Betul. Berarti Betul. kalau itu kan Tanpa perencanaan. beda, bisa sorangan. Betul, itu udah tahu. Udah tahu. Dipisahkan ya, seperti itu. Nah, di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana ya, beda dengan yang hukuman. Hukuman mah belum terencana. Nah, kemudian sudah disepakati bersama, anak sudah tahu, sudah dibahas dan disetujui oleh kedua pihak. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman hanya datang dari satu pihak, seperti itu. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian untuk restitusi itu lebih ke anak menyadari sendiri kesalahannya dan mencari penyelesaian sendiri untuk permasalahannya tersebut. Itu untuk restitusi ya. Nah, di sini selanjutnya, nah ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau misalkan kita melanggar, ya berarti udah tahu konsekuensinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sakit ya, baik itu fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Karena kalau misalkan hukuman, terkadang kita kalau misalkan mendapat hukuman dari seorang guru, anak itu terkadang sering tidak respon positif ke guru tersebut, bahkan tumbuh dalam hatinya itu kebencian. Ya, betul ya, Ibu Bapak. Karena itu sifatnya searah. Peraturan yang buat siapa, Pak? Sekolah ya, satu arah itu. Jadi itu kalau hukuman hanya searah. Kemudian kalau misalnya konsekuensi, anak lebih ke menghargai disiplin, bahwa dibahas dulu. Kalau misalkan kamu tidak mengikuti peraturan, konsekuensinya seperti ini. Jadi diberitahukan dan sepakat tidak sepakat, seperti itu. Kemudian jadi anak lebih ke membenci kedisiplinan, bukannya jadi jerah dikasih hukuman teh. Jadi kalau lebih bahasa Sunda lebih giras, dia lebih menantang. Ibu kita pasti ngaku deh. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang konsekuensi ada stimulus tanggapan. Jadi kemarin aja saya melanggar peraturan ini, konsekuensinya begini, nanti mah enggak, karena saya tahu peraturannya begini, seperti itu. Kalau misal yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, konsep diri yang buruk. Jadi dihukum berarti saya pribadi yang buruk, seperti itu. Nah, yang konsekuensi konsep diri yang baik. Besok mah nggak akan ngelakuin itu lagi karena memang saya melanggar peraturan dan saya tahu konsekuensinya, seperti itu. Yang selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ditanya, terkadang anak tidak jujur kan, karena takut dihukum, karena hukuman. Jadi anak itu berkata tidak jujur, karena kalau saya jujur pasti dihukum. Jadi itu ya, menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau misalkan di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, mengakui berarti ya, mengakui, oh iya Bu, saya tidak mematuhi peraturan yang ini, gitu kan. Kemudian yang terakhir, marah. Anak kalau dikasih hukuman marah nggak? Marah ya. Jangan-jangan anak kita aja suka marah ya Bu. Ada rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan mungkin. Ibu teh begitu, misalkan suruh lari keliling 3 putaran di lapang. Jadi perhatian sudah pasti ya. Bisa jadi anak merasa dipermalukan. Nah, di situ akan timbul rasa dendam terhadap guru yang memberikan
hukuman dan merasa tidak dihargai, ya itu. Kalau misalkan konsekuensi di sini hanya kehilangan hak aja, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu lebih ke biar mereka itu sadar kan kita udah sepakat konsekuensinya seperti ini, jadi lebih ke perbaikan saja. Nah selanjutnya coba Ibu bisa ya membedakan hukuman dan konsekuensi? Coba yang pertama, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Iya, betul. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Iya, betul. Konsekuensi. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman konsekuensi? Hukuman. Oke, baik, berarti ibu-ibu semua sudah tahu ya, sudah tahu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, sini selanjutnya. Nah, untuk tadi gimana sih anak-anak itu biar sadar, biar meyakini bahwa saya itu harus menerapkan hal positif. Tadi harus mencapai nilai-nilai kebajikan itu dengan cara ini, keyakinan kelas. Ya, bahkan sering mendengar ya Ibu tentang keyakinan kelas ya. Sudah. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan. Yang mana kesepakatan itu bisa jadi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu diterapkan sebagai, nah ini salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, ya, bersama oleh guru dan peserta didik, dan itu berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan dari siapapun. Ya, itu. Kemudian tujuannya dari penerapan keyakinan kelas itu pertama dapat menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Ibu-ibu semua sudah punya keyakinan kelas? Ibu bertanya nih pas aku Ibu juga apa tuh ini yang saat ditulis di maksudnya terpampang gitu ya, keyakinan kelas atau apa namanya kesepakatan kelas satu kelas itu yang akan dibahas bisa Kalau saran tadi ya, kan kalau kelas 1 mungkin nulisnya belum semuanya bisa nulis. Jadi mematuhinya untuk melaksanakannya gitu. Kalau misalkan kita membuat kesepakatan kelas nih, anak pasti anak kelas 1 mah sudah dilibatkan dulu. Iya, menjawabnya secara besar. Tapi dia tidak akan apa tuh namanya, tidak akan patuh ke situ. Tapi kalau misalkan dia Gimana caranya? kan yakin Bu, kalau misalkan dia yakin, misalkan kita tanya, kalau misalkan anak yang melanggar dipanggil ya, jangan di depan teman-temannya, misal kalau bisa dipanggil, misal kira-kira tadi Dede ngelakuin hal tersebut itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas, sudah misalkan lompatan di dalam kelas ya, tidak cicing karena itu baru butuh kebebasan, kebutuhan kebebasan yang belum terpenuhi. Berarti enggak Bu, saya lari-lari. Ditanya lagi, keyakinan kelas kita apa? Melanggar enggak? Tanya melanggar enggak? Kalau misalkan si anaknya enggak sadar, ya sudah, kita tidak bisa melanjutkan lagi. Tapi kalau misalkan anak sadar, keyakinan kelas mana? Coba sebutkan lagi keyakinan kelasnya. Pasti anak ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bareng-bareng karena sepakat ya. Pasti ya satu ini Bu, dua ini, misalkan satu datang ke sekolah tepat waktu, misal menghargai guru dan teman, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ikut di dalam kelas, ya, tidak makan di kelas. Misalkan, iya Bu, tadi saya makan di kelas. Nah, itu ada nggak disepakati di kesepakatan kelas kita? Ada Bu. Berarti salah nggak? Salah. Ditanya aja Bu, pendekatan, lebih ke pendekatan. Nanti juga anak sadar lama-lama kan tadi tidak bisa pelaksanaannya itu tidak cepat, tapi kita lebih bisa melakukan pendekatan. Tapi mungkin bisa diterapkan bisa ya. Bisa
sih kita Bisa lakukan gitu, iya. itu, jadi hasilnya tidak lebih cepat. Iya betul. Jadi kita ini harus lebih sabar, lebih ekstra lagi. Iya betul. Tidak seperti kelas satu mah, kalau keyakinan kelas hasil dia pendapat sendiri ya. Betul. Iya. Makanya patuhi karena Hasil sendiri. Ibu membentuk kesepakatan kelasnya dari ibu. Ya pasti kalau kelas atas mah kan udah punya pikiran, punya perasaan, punya ide sendiri. Kalau anak-anak mah kelas satu mah saya perasaan kalau misalnya kita membuat ini jangan memilihnya aja memberikan gelang aja data tertib. Ya ada udah cukup iya. Tapi bisa dilibatkan juga setiap hari. Bisa diterapkan. Cuman hasilnya itu susah. Maksudnya ada lambat. Ya, Tapi berarti tugas kita melakukan pendekatan lagi, ya, ekstraksi yang beda dengan kelas atas. beda dengan kelas atas. Ya, tapi bisa diterapkan ya Bu ya. Tidak bisa. Oke, kita lanjut aja dulu ya Bu. Nah di sini tadi dilibatkan ya Bu, keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Kemudian untuk apa tujuannya? Untuk mencapai kelas impian kita bersama. Kemudian selanjutnya mewujudkan keberpihakan. Di sini ada merdeka belajar, di mana guru itu harus berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid itu bukan seolah-olah kita yang di kumacek murid, bukan. Tapi kita lebih tadi melibatkan murid dalam membentuk keyakinan kelas, berarti itu dilibatkan murid ya. Kemudian yang selanjutnya menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Tadi ya Bu, melakukan pendekatan juga itu komunikasi ya Bu. Ya. Selanjutnya membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi seperti menghilangkan hukuman itu sudah disiplin positif ya Ibu-ibu. Hal kecilnya aja. Melakukan pembiasaan itu juga disiplin positif. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ada yang mengusulkan salah satu keyakinan kelas di kelas Ibu Bapak. Misalnya Tidak makan di kelas, tidak berbicara kasar. tidak berbicara kasar. Nah, apakah itu sudah betul keyakinan kelas tidak makan di kelas, tidak berbicara kasar, tidak datang terlambat? Itu sudah betul ya, Bu Bapak. Cuman dalam keyakinan kelas ini dibuat kalimatnya yang positif, sehingga tadi kalau misalkan tidak datang terlambat menjadi iya, datang tepat waktu. Nah betul tadi ya, jadi bentuknya itu harus positif. Tadi tidak betul, tidak berbicara kasar berarti dirubah menjadi berbicara yang sopan dan santun ya. Tidak makan di kelas berarti makan di luar kelas pada saat istirahat. Jadi kita susun keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat yang positif, walaupun memang itu melarang hal yang negatif. Gimana? Betul, 5S, senyum, sabar, ya, senang, bisa gitu ya. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan Ibu Bapak masih ada keyakinan kelas yang tidak datang terlambat ke sekolah, nanti bisa diganti ya, lebih ke datang tepat waktu ya, seperti itu mungkin Ibu Bapak. Nah selanjutnya hari-hari Ibu kamar mandi kan suka barang-barang ya, jadi gimana katanya? ya mungkin bisa itu masuk ke menghargai teman dan guru aja. Kalau saya di kelas saya itu lebih ke kan menghargai teman dan guru itu kayak izin, terus tidak berisik, itu banyak. Jadi kami umumnya saja. Karena kan kalau misalkan dituliskan poin-poinnya itu terlalu banyak. Nah, karena di sini ada nih
banyak ya ibu. Gimana? Anak bikin kesepakatan keyakinan tidak boleh makan di kelas. Gurunya lagi ngajar makan di mana itu? Nah itu dia. Karena tadi kesepakatan kelas itu dibuat dari dua arah, berarti itu nanti ada selanjutnya ada begini bu. Tugas saya, tugas kamu. Jadi tugas guru, tugas siswa. Kalau misalkan berlakunya kalau tidak pernah ada dalam kelas, berarti itu berlaku untuk semua. Jadi untuk guru kalau misalkan mau minum atau makan bisa izin dulu ke anak, ibu ke belakang dulu sebentar seperti itu. Karena itu kan kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu hasil kesepakatan bersama, bukan dari satu arah. Seperti itu mungkin ibu. Kecuali kalau misalkan emergensi ibunya sakit, bisa ibunya sakit misalkan nih. Itu pun harus sesuai persetujuan mereka. Maaf ya, ibu sambil saya bu kalau misalkan makan permen aja, maaf ya ibu sambil makan permen. Soalnya ini kemarin setelah sakit udahnya berasa lambat aja, ya bu nggak apa-apa. Jadi kita meminta persetujuan dulu terhadap anak karena itu kan keyakinan kelas dibuat. Ya nggak boleh. Seperti itu kan. Ya itu bapak. Kemudian, nah ini tadi ya ibu yang izin keluar masuk kelas gitu. Nah di sini bu, itu bisa masuk ke menghargai teman dan guru. Karena di sini keyakinan kelas hendaknya di sini. Nah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau misalkan ibu mau 15 itu semua, nanti anaknya lupa bu. Kalau ditanya kalian masih ingat keyakinan kelas? Lupa bu, kebanyakan. Jadi saya nggak tahu melanggar yang mana. Jadi itu. Jadi yang kira-kira ya udah ambil aja menghargai guru dan teman. Kalau udah menghargai guru dan teman kan di pembelajaran tidak bisa bercak gitu ya bahasa Sundanya mah. Itu kan menghargai, masuk ke menghargai seperti itu. Oh berarti begini ya, kami setiap masuk buka sepatu, tapi selalu ada siswa yang selalu memakai sepatu. Nah berarti gurunya juga harus dibuka. Iya. Itu. Itu disepakati bu. Iya disepakati. Jadi misalnya yang mau masuk ke kelas jangan selalu dibuka, tapi selalu ada dua orang yang melanggar. Tapi bu, kesepakatan kelas juga meninjau ulang ke kita ya. Kalau misalkan kalau saya itu lebih itu enggak. Iya, kalau misalkan masa seorang guru masuk ke kelas tanpa alas kaki, tanpa sepatu, nah itu. Iya betul, itu bisa. Itu mah lebih ingat anak-anaknya itu mah lebih ke kebiasaan sehari-hari semua kelas, jadi bukan satu kelas aja. Bisa gitu. Berarti itu ibu lebih ke jangan emang anak itu usul dari anak meneruskan muka sepatu. Oh, saya juga kemarin melakukan tinjau ulang terhadap keyakinan kelas saya. Di sana ada bukan siapa kira musim malikun buah itu kan tapi begini bu, harus bisa kita. Ada anak yang kemarin menuliskan di post-it-nya itu melakukan ice breaking. Apakah itu disepakati? Tidak. Jadi sayangnya kitanya yang memberikan pemahaman ke anak. Anak-anak, ice breaking itu merupakan proses dari pembelajaran. Kalau itu berarti, kalau ibu melakukan ice breaking berarti nanti sesekali ice breaking itu bisa dari kalian ya. Kalau kita sepakati bersama, enggak bu, ibu dong yang harus mimpin ice breaking. Nah, kalau misalkan kita sepakat ice breaking, misalkan disepakati keyakinan kelas, berarti sesekali anak bisa mimpin kita dong ice breaking. Nah, jadi kita lebih memberikan pemahaman juga kepada anak. Kalau ice breaking mah, insya Allah nanti di setiap pembelajaran juga akan itu sisipkan karena itu merupakan dari proses pembelajaran sehingga anak tahu, oh berarti ice breaking itu tidak masuk kesepakatan kelas. Tadi tidak menimbulkan nilai-nilai kebajikan karena itu mah merupakan merefresh kembali di proses pembelajaran seperti itu. Jadi harus bisa kita mengarahkan ke anak, meyakini anaknya, gitu. Ya, ibu gimana? Cukup. Selanjutnya,
Nah, contohan di sini. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita, ya, itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak dilibatkan, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kelas 6 itu sebenarnya sudah punya keyakinan kelas dari kelas 5, ya. Karena pada saat di platform Merdeka Mengajar itu ya aksi nyatanya ada membuat keyakinan kelas. Ini dari kelas 5 juga sudah, cuma kemarin kelas 6. Nah, di sini ini keyakinan kelasnya sudah ditempel sebenarnya, Bu. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sengaja saya di sini ketutup, iya betul, ketutup sama layar proyektor. Di sini keyakinan kelas itu sengaja saya dekatkan dengan tata tertib, biar anak tahu bedanya, ya. Kalau tata tertib ini satu arah, kalau ini kesepakatan kita sebelah arah. Nah, di sini kemarin selama waktu kemarin ini saya melakukan peninjauan ulang terhadap keyakinan kelas. Karena apa? Masih banyak anak-anak yang di sini itu keyakinan kelasnya ada salah satu berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan sekolah. Masih banyak anak kalau berpakaian rapi, sopan, itu berarti bukan hanya pakaian saja, lihat diri kalian, ya, dari mulai rambut. Nah, di situ itu masih, kalau misalkan tadi kan kalau misalkan kita paksa-paksa, besoknya dicukur gak anak-anak? Enggak kan? Karena itu kontrol diri mereka. Ya, makanya kemarin saya tinjau ulang keyakinan kelas. Ini perlu Bu, berpakaian rapi dan sopan itu perlu. Dan tadi pagi alhamdulillah sudah ada anak yang rambutnya sudah rapi. Oh, berarti memang ada apa ya? Ada terbukti buktinya karena dia sudah meyakini bahwa saya itu harus berpakaian rapi dan sopan. Nah, ini juga alhamdulillah kalau di dalam kelas untuk kelas saya itu anak-anaknya berpakaiannya sudah masuk ke, ya, sudah rapi gitu. Tapi tidak tahu kalau untuk di luar kelas. Kalau misalkan berjumpa dengan saya, alhamdulillah sih sudah ada sedikit perubahan tanpa harus saya menegur tiap waktu itu pakaiannya ya. Nah, tapi itu harus melibatkan anak juga ya, ibu-ibu. Jadi bisa nanti dibuat kesepakatan kelasnya. Jadi anak tuh kan itu hasil kesepakatan kita, ya. Kalau misalnya kan tadi peraturan kelas itu kan jangan banyak-banyak yang sekarang ya sebenarnya karena khawatir anak itu tidak dapat informasi yang tepat. Masalahnya ketika kan sudah tuh dirangkum menjadi kayak tadi tidak boleh bicara kasar, ya, diubah kalimatnya, Berkata sopan. berkata sopan. Kemudian kalau di kelas saya itu anak-anak waktu itu ada tidak boleh membuli misalnya. Iya. Berarti kan itu maksudnya ke menghargai. Berarti ya menghargai. Tapi menurut mereka tuh, jadi kalau tidak ada kata-kata itu nggak ngerti gitu. Nggak paham. Berarti Nggak paham gitu karena nggak ada kata-kata masuk. Bukan Nggak boleh makan itu lah kayak gitu. Ya, kalau nggak rinci nggak paham. Iya. Nah, berarti kita sebagai guru itu harus mengupas satu poin. Nah, di sini di poin menghargai ini ada ini, misalkan ada tidak saling membuli. Oh iya ya Bu, tidak mengejek, iya. Nah, itu kalian bisa jadi beri kita kasih contoh, nanti anak yang lain yang memberikan masukan. Oh iya ya Bu, di situ tuh maksudnya ini, sehingga anak tuh paham bahwa poin itu masuk ke poin yang ini, seperti itu. Itu bisa solusinya ya. Karena dicoba juga kan gitu, sudah dijelaskan bahwa itu maksudnya poin ini, Iya. itu pendapat benar itu Iya. gimana gitu. Tapi ya gitu. Terulang kembali. Apakah boleh misalnya kalau keyakinan kelas tetap ada yang isinya bisa gitu atau gimana? Tapi tadi ya jangan terlalu banyak. Tapi kalau misalkan memang poin itu penting banget karena anak yang sering terjadi hal tersebut, boleh disisipkan di situ. Iya, tapi mungkin untuk yang lainnya dikurangi. Ya sampai 6 atau 7 lah. Jangan terlalu 10 ke sana ya. Jadi, seperti itu. Kalau misalkan memang anaknya masih karena harus ada tertera ya gitu.
bullyingnya gitu, anti perundungan misal ya, itu bisa dituliskan. Ada kesamaan nggak misalkan kita kalau kita di kelas atau apa gitu ya, pasti kok ada kesepakatan kelas juga. Nah ini kesepakatan kelas di sana untuk sementara kan diantara dengan relasi itu emang kan kalau di sana rinci ya. Kalau kita misalnya di kelas apa itu kan rinci. Karena itu kan hanya berlaku 1 hari kan, kalau di cuma 1 hari atau 3 hari. Kalau ini misalnya seperti tadi, Iya. anak tidak paham gitu, itu memang beda itu harus ada perbedaan. Bukan ada perbedaan Bu, kalau misalkan anak tidak tahu poin itu masuk ke keyakinan, berarti kita tugas guru jadi melakukan pendekatan atau mengkomunikasikan kembali terhadap anak itu bahwa keyakinan kelas yang menghargai, misal contoh menghargai guru dan murid itu berarti salah satunya misal tadi kan tidak boleh saling mengejek. Kalau saling mengejek menghargai tidak, tidak berarti itu masuk ke poin menghargai guru dan murid. Mereka tadi bilang rinci ya, bisa nggak rinci itu? Bisa nggak pas? Boleh nggak gitu? Iya. Nah, kalau masih hidup itu boleh seperti rinci, seperti kita baca kita di kelas rinci kan di kelas mah kesepakatan kelasnya rinci, tidak boleh ini rinci ya pokoknya. Iya, rinci itu. Nah, itu boleh. Emang Kalau misalkan anak bisa mengingatnya boleh. Kalau anak bisa mengingatnya, bahwa anak tuh ingat, oh iya keyakinan kelas saya itu ini, gitu. Poin yang penting banget. Iya, poin penting. Ya, itu ya terjawab ya Ibu. Semoga tidak puas. Nanti bisa ngobrol lebih lanjut. maksudnya itu kan Iya. kita kalau di kelas itu kesepakatan kelas itu selalu. Betul, selalu. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, di sini juga saya sudah melibatkan anak ya. Ini bukan lebih ke menyusun tapi ke meninjau. Ya, selanjutnya. Nah, di sini nih. Ini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menurut ibu-ibu, nilai kebajikan seperti apa? Soal-soal di bawah ini. Nah, pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang kita harapkan dari murid? Tanggung jawab. Ya, sikapnya itu bentuknya apa? Tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghargai, menghormati, ya bisa. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, disiplin waktu. Nah, itu nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Tanggung jawab, dilarang melakukan kekerasan. Menghargai, bully ya. Yang terakhir, dilarang menggunakan narkoba. Disiplin, kesehatan, kekerasan. kita lihat jawabannya. Apa yang tadi sudah ibu-ibu jawab sudah betul atau masih belum tepat? Ya, kita lihat. Nah, tadi kembalikan barang ke tempatnya itu tadi sudah dijawab ya. Ada yang jawab bertanggung jawab, itu betul bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu tadi udah ya, saling menghormati. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu menghormati. Masuknya ke komitmen berarti tadi. Iya, betul. Menghormati dan komitmen ya, nilai-nilai kebajikannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keamanan. Ini tadi Ibu saling menghormati dan dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan. Karena itu juga nilai-nilai kebajikan. Kayak kita membersihkan lingkungan misalkan. Itu kan kesehatannya juga ada nilai kebajikannya ya, Ibu Bapak. Selanjutnya, nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan tadi ada Ibu ya, tugas saya, guru, tugasmu, murid. Tadi yang Ibu yang minum itu ya, berarti itu tugas ya, tanggung jawab kita bersama gitu. Di sini ada Ibu ini. Kalau tampak seperti dan tidak tampak seperti itu berarti yang nampaknya, yang positifnya apa, yang tidak nampaknya apa. Nah, di sini saya datang tepat waktu, itu sudah nampak seperti. Oh, berarti peraturan ini udah nampak seperti semua gitu. Kemudian yang tidak nampaknya sering hadir terlambat seperti itu. Menyapa teman dan murid
nyapa, udah kelihatan nampak seperti, kalau tidaknya acuh tak acuh. Nah seperti itu ya Bu. Nah di sini kalau itu untuk hormat, untuk kebajikan hormat, ini untuk bekerjanya tekun bekerja dan menyimak guru. Nah tidak nampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, itu ya suka ada ya di perhatian. Nah di sini tidak nampaknya tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Nah ini ada juga rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok. Itu tampak seperti di sini tidak tampak sepertinya mengecualikan salah satu teman kita. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah, itu peduli ya, berarti itu tampak sepertinya sikapnya itu. Kalau tidaknya berarti acuh tak acuh, teman baru masuk dicuekin, nanti nggak ditanyain sehat gitu, udah masuk sekolah gitu. Nah itu ya, ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Alhamdulillah di jalur Pamon selalu ya, alhamdulillah. Lanjut kegiatan. Nah di sini tugas saya dan tugas kamu. Tadi kayak ada anak-anak yang mengusulkan ice breaking. Berarti itu tugas siapa? Ice breaking, tugas guru ya, yang diikuti oleh anak. Berarti nanti di sini guru tugasnya misalkan melakukan ice breaking pada pembelajaran bersih. Berarti di sini murid tugasnya mengikuti ice breaking tersebut. Nanti di sini dalam keyakinan juga ada tugas guru, ada tugas murid ditunjukkannya. Nah di sini kayak tugas guru mengajar, tapi murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik, berarti murid mencoba. Guru tugasnya menjawab pertanyaan, murid menghasilkan yang terbaik dari diri. Guru memberikan nilai, murid bertanya jika ada yang tidak paham. Guru tugasnya mengatur mengelola kelas. Nah, muridnya itu mengikuti peraturan. Nah, di sini menegakkan peraturan kelas, berarti murid menjalankan keyakinannya. Nah, di sini juga ada, ini guru tugasnya bukan, kalau ini guru tugasnya apa? Tugas. Nah, ini bukan. Nah, ini bukan guru ya Bu, ini murid. Guru tugasnya bukan menyakiti. Jadi menghukum itu ada tujuannya. Jadi sebenarnya kita itu tujuannya bukan menyakiti. Murid tugasnya bukan sama, bukan menyakiti dan bukan disakiti. Kita memberikan hukuman, sebenarnya tujuan kita itu bukan untuk menyakiti, dan murid itu harusnya tidak merasa disakiti, tapi kebanyakan murid merasa disakiti ketika diberikan hukuman. Nah, di sini guru tugasnya bukan memaksa, bukan ya, tapi lebih ke apa ya? Memberikan motivasi, ayo gitu. Jadi tidak, ayo di absen. Kalau dulu kita juga sering menerima paksaan ya waktu belajar, waktu duduk di bangku di jenjang sekolah ya, di bangku sekolah. Sehingga hal tersebut itu diterapkan kembali Bun di kelas kita. Bahwa dulu, iya betul, dulu saya sama guru saya seperti ini. Terkadang hal tersebut kita lakukan ke peserta didik kita, betul ya Ibu? Betul. Ya. Nah padahal sekarang sudah beda, apa ya? Beda zamannya ya, beda zamannya anak sekarang mah kita melakukannya harus sesuai dengan kodrat yang dimilikinya itu. Kemudian guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Murid tugasnya bukan merusak barang-barang pribadi ataupun orang lain. Jadi di sini keyakinan itu nanti akan ada lagi, disaring lagi sama kita. Tugas kita apa? Tugas murid apa? Yang bukan menjadi tugas kita dan bukan menjadi tugas murid apa? Nah seperti tadi kayak membuka sepatu itu ya Bu. Jadi bisa ditinjau ulang dengan cara ini untuk keyakinan kelas. Dan itu harus disepakati. Masa iya seorang guru masuk tanpa sepatu? Ya. Seperti itu, jadi itu lebih ke harus ditinjau melakukan ini nih dengan kegiatan tugas saya, tugas guru, tugas murid, seperti itu. Nah di sini
Tadi Bu, punten ya gitu. Tuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Insya Allah Ibu Bapak, kalau misalkan 5 kebutuhan peserta didik kita sudah terpenuhi, itu tidak akan ada masalah di pembelajaran sekolah. Kebutuhannya apa? Tadi di awal pun sudah saya sampaikan, ya. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang. Kadang anak kan pengen diperhatikan sama kita, bahkan lebih pengen perhatiannya itu lebih gitu. Ketiga itu kebutuhan kebebasan. Keempat kebutuhan kesenangan, dan kelima kebutuhan penguasaan. Jadi kita selaku guru berarti harus mengidentifikasi kebutuhan siswa. Ya, jadi tidak menganggap sama kebutuhan tersebut. Betul? Karena tadi kan kita itu harus berlaku adil terhadap anak, tapi adilnya itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya. Jadi seperti itu. Mungkin yang Ama butuhnya kasih sayang, yang si Risma butuhnya kesenangan. Jadi gimana nih? Saya merefleksi diri, gimana ya pembelajarannya biar menyenangkan, biar kebutuhan si B terpenuh, si A juga kasih sayangnya, perhatian dari kita terpenuhi. Dari itu ini, insya Allah kalau misalkan kebutuhan kelima ini terpenuhi, aman. Jadi sekolah akan aman, nyaman, dan tentram ya Bu. Itu damai itu. Selanjutnya, nah di sini tadi kalau misalkan anak tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya, pasti anak tersebut akan berulah. Ya, contoh kayak anak di pembelajaran seperti tidak termotivasi, nulis enggak, malu, muyung gitu di kelasnya tuh, ada di kelas saya ya Ibu. Di situ ternyata anak tersebut itu butuh perhatian lebih. Sudah pasti kan kalau misalkan anak di dalam belajar tidak fokus, kita suka manggil kan, ditanyakan, mengidentifikasi permasalahannya apa, gitu kan, seperti itu. Nah di sini itu kita ada orang kayak tadi dengan posisi kontrol, ya. Posisi kontrol kita itu apakah si anak tersebut mau langsung dihukum? Kamu tadi pada saat pembelajaran Ibu begini, sekarang kamu harus bersihkan lingkungan sekolah, sapu. Nah, itu tergantung diri kita ibu-ibu ya, ibu bapak. Di sini posisi kontrol. Apakah kita mau jadi seorang penghukum, ataukah mau menjadi seorang guru yang pembuat rasa bersalah, ataukah mau jadi seorang guru yang posisi kontrolnya teman, atau pemantau dan manajer. Nah, di sini kalau penghukum itu berupa kekerasan fisik dan verbal. Misal, kamu lagi, tidak bosan tiap hari melakukan kesalahan. Nah, itu juga penghukum. Ya, kita tanpa tahu alasannya apa. Siapa tahu anak tersebut itu butuh perhatian lebih, kasih sayang. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini sebenarnya suaranya rendah, hening, sehingga membuat siswa merasa rendah diri dan tidak nyaman. Misal, kamu datangnya terlambat lagi, nggak kasihan sama ibu tuh sering ditegur sama kepala sekolah. Ada siswa kelas 6 yang datangnya terlambat lagi gitu. Jadi itu halus, tapi terasa anaknya, oh iya, oh saya jadi si ibu disalahkan oleh atasannya karena saya datang terlambat. Itu sebenarnya yang lebih bahaya. Jadi menciptakan identitas yang gagal. Kemudian yang ketiga, ini teman. Di sini teman itu melaksanakan tugas sebagai pengkontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Kayak gini, kalau misalkan kita guru piket, ada yang datang terlambat, udah masuk aja ya. Nanti ibu bantu lah, bilang ke guru kelas mah. Nah nanti itu akan ketergantungan. Paling juga kalau misalkan gitu lagi nanti dibantu sama ibunya. Nah itu kalau misalkan posisi teman. Ya. Kemudian di sini pemantau. Kalau pemantau di sini lebih ke perkataan datar, sikapnya pun formal. Jadi lebih ke mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kamu datang terlambat, kamu tahu peraturan sekolah? Iya tahu, misalnya. Terus
Jadi lebih ke menanyakan peraturan dan konsekuensi itu untuk pemantau. Dan yang terakhir ini manajer. Nah di sini manajer itu memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri dengan cara menanyakan keyakinan kelas yang dilanggarnya. Nah kira-kira nih ibu bapak yang sering kita lakukan, kita sering memposisikan diri kita, posisi kontrol kita di yang mana? Kita di yang mana kira-kira? Seringkali di mana? Bu Siska mungkin yang sering di pemantau. Ada yang lainnya? Untuk Bu Cucu katanya di pemantau. Yang lain? Dia di hukum nih. Ada Semuanya beda. Yang paling sering ibu penghukum jika contohnya saya keberangan klien maaf yang saya dulu ibu untuk rasa bersalah gimana? Untuk rasa bersalah bisa ya, lihat saya ya kan ada anak yang selalu bikin masalah gitu ya. Kalau hukuman dia tidak terlalu jadi kita nggak terus ya kalau secara ini gitu. Kalau mau merasa gini, Kiki, kenapa sih Kiki maksudnya membuat masalah terus di sekolah? Kan ibu malu sebagai wali kelas Kiki, ibu guru yang lain tuh ngulang Kiki tuh bikin lagi seperti itu. ya betul itu berarti dirasa Salah. Mungkin yang lainnya? Sama ibu di penghukum ibu gimana contohnya? Boleh berbagi? saya sebenarnya kayaknya sepertinya ya penghukum. Soalnya contohnya tidak mengerjakan PR banyak ya kan anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Hukumannya yang besok tidak mengerjakan PR besok sama ibu membersihkan WC. Tapi sebenarnya tidak sih, cuma iya sebenarnya tidak dilakukan, cuma ditakut-takutkan saja begitu. Iya. Itu kan salah. Betul, itu yang tidak baik. Hukumannya memang memberikan hukuman ya sering, tapi hukumannya yang sesuai harus disesuaikan. Maksudnya kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, ya kerjakannya PR-nya di situ sekarang. Jadi tidak ikut pelajaran juga. Iya, apa tuh yang ibu terima, yang ibu dapatkan dari hasil ini, kalau memberikan hukuman itu harusnya seperti itu disesuaikan, ya disesuaikan misalkan kalau tidak PR ya dengan dari sini. Bu, ibu yang lain terima kasih. Iya. Nah, di sini untuk penerapan budaya positif seharusnya kalau misalkan memang harus ada hukuman itu berarti langkah paling akhir ya ibu-ibu. Jadi kita lebih ke meninggalkan hukuman tersebut ya. Nanti berarti diminimalisir ya betul benar terima kasih. Iya betul. Nah jadi baiknya kita itu harus ada di posisi yang mana ya? Apakah di teman, pemantau, atau manajer? Nah di sini sebagai teman juga itu sudah baik, sudah tidak ada hukuman. Tapi cuma kurangnya nanti anak merasa ketergantungan terhadap kita gitu. Kalau ya berarti kalau misalkan pemantau di sini kita belum menggiring anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah mungkin nanti ada di manajer ya di situ karena menuntun anak menyadari menanyakan keyakinannya sehingga anak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri itu ya. Nah sekarang ibu-ibu boleh disimak videonya. Kira-kira video ini masuknya ke posisi kontrol yang mana ya biar tidak mengantuk. Ini juga.
sudah. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana Ibu? Iya. Terlihat jelas? Terlihat jelas. Ada yang mau bisa memberikan alasan kenapa itu penghukum? Ada yang mau memberikan alasan kenapa itu penghukum? Dari cara bicaranya itu tinggi sambil nunjuk-nunjuk, ya gitu. Terus tadi melakukan hukuman, ya betul kata Sis, kasih cara fisik dan verbal. Mengapa harus disuruh lari, gitu kan? Terus kamu lagi jangan gitu. Tidak kontrol diri dulu, ibunya. Iya. Kali dapat Bu, Ya, maksudnya gini, yang tadi kesiangan itu kan belum tentu dia teh malas ya. Iya, Betul. belum tentu dia teh malas. Tapi sebenarnya harus panggilan dia mah. Misalnya anaknya kegiatan orang tuanya sakit, keadaan sakit, apa tuh terus dia terlambat sekolah karena mengurus dulu ibunya mungkin. Kita tidak tahu ya. Jadi tidak mengontrol dulu, Betul. memberi kesempatan alasannya apa. Iya. Sehingga itu posisi kontrol yang tidak baik ya. Jadi tidak ada yang harus Betul. Nah, berarti kira-kira itu baik ya? Nah, berarti ibu kalau misalkan masih ada di posisi kontrol penghukum harus ditinggalkan ya Bu, karena itu tidak baik. Iya. Nah betul, ini posisi kontrol yang penghukum. Coba simak video selanjutnya. Masih kasus yang sama, cuma perlakuan gurunya yang berbeda. Jadi kita lebih ke menyimak posisi kontrol guru. Kasus yang sama, cuma posisi kontrol guru yang beda. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Membuat rasa bersalah. Iya, sudah terlihat ya dari nada bicara yang halus gitu. Tapi lebih ke apa tadi ya? Nah ini maksudnya gitu dibuatnya ditegur kepala sekolah. Jadi apa mewujudkan anak bahwa kamu membuat ibu merasa bersalah ya sama kayak gitu. Maaf Iya. Bu. Maaf. Nah jadi merasa bersalah banget ya. susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat. Oke lanjut aja ya, sudah sesuai. Nah ini yang ketiga nih, posisi kontrol apa? Yang ketiga. Sopi ya. Aduh, Bu. Wah, saya tidak apa itu. Ya Bu. Iya. Habis terus saya lompatnya saya Bu. Ini posisi kontrol sebagai hitam. Di sini terlihat akrab ya, ibu dan muridnya itu. Iya Bu. Saya mau tadi. Jadi Iya, betul. saya lagi tetap gak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Nah, itu ya, jadi lebih ke komunikasi akrab ya dengan teman. Kita lanjut aja yang selanjutnya. Ini apa nih? Kontrol yang mana? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Sejak 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas. Posisi kontrol yang mana? Soalnya Yang pemantau terlihat di Jam 9.30, pas istirahat. menanyakan peraturan dan konsekuensi, dan bicaranya itu baik Bu. lebih formal ya.
Ya betul, ini pemantau. Dan yang ini nih, yang satu lagi yang perlu kita terapkan sampai selesai ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat Kak. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang anaknya perlu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Siap Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari kelima kontrol yang tadi, Dari kelima kontrol yang tadi, kira-kira kontrol yang mana yang paling tepat kita terapkan di sekolah sehingga menerapkan budaya positif? Yang manajer. Mengapa kontrol yang manajer? Sama-sama enak gitu. tidak saling menyakiti. Tidak saling menyakiti. Betul, bisa diterima ya alasannya. Nah, di sini tadi yang manajer itu menerapkan restitusi ya, segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilaksanakan antara guru dan murid atau dengan orang tuanya, juga bisa agar dapat menghasilkan murid yang dapat bertanggung jawab. Di sini di segitiga restitusi pertama ada menstabilkan identitas. Kan anak kalau misalnya melakukan kesalahan suka enggak kok Bu gitu kan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Enggak apa-apa kok, bisa kita kasih jawaban itu. Enggak apa-apa kok nak, kalian melakukan seperti itu. Kan manusia tidak luput dari kesalahan. Kita stabilkan dulu identitas siswa sehingga kembali ke posisi 0. Jadi ditenangkan dulu ya, seperti itu. Baru kalau setelah anak tenang, kita bisa tanya selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Memang kesalahannya apa? Ada alasan kan kalian melakukan hal tersebut? Nah, itu ditanyakan alasannya. Oh iya Bu, alasannya ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kalau misalkan kamu melakukan hal tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, Ustaz. Nah, kalau tidak, hal apa untuk perbaikannya? Kalau misalkan sudah, kapan dilakukannya? Itu kita tidak harus besok atau lusa kan? Itu gimana? Gimana anak? Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah tadi di sini udah sama di sini juga. Nah, ini saya penerapan budaya positif yang telah dilakukan. Yang tadi praktek penerapan segitiga restitusi. Boleh disimak ya. Jadi ini aksi nyatanya ternyata.
didapati anak yang apa kira-kira? Yang nyontek. Itu makan minumnya. Itu makan kelas. Makan gorengan kayaknya nyedot minuman gitu ya. Suaranya kurang jelas ya. Kayaknya. Nah, tadi itu menstabilkan dulu ya, apa? Menenangkan anak ini, menstabilkan. Kalau kita dijelasin, makan itu memang kebutuhan manusia, ya. Cuma kita harus tahu, gitu, di mana tempatnya, kapan waktunya. Nah, setelah itu baru ke validasi tindakan yang salah. Di sini dibantu terjelas ya. Ternyata anak tersebut makan minum di kelas itu karena tidak sempat sarapan. Alasannya, kenapa? Karena takut datang terlambat ke sekolah. Nah, kemudian ditanyakan keyakinan. Kira-kira melanggar keyakinan yang mana? Nah, ini anak menyebutkan keyakinan kelas, makanya harus bisa diingat keyakinan kelas. Nah, ditanyakan melanggar keyakinan kelas yang mana? Menghargai teman dan guru. Ditanyakan kapan akan melakukan perbaikannya. Nah, ini lanjut ke skenario kedua. Ada kasus yang peserta didik di mana datang terlambat masuk sekolah. Ini tahapan menstabilkan identitas ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya.
guru biar tidak mudah datang dari masing-masing sekolah. Itu tadi ya terkait penyampaian materi budaya positif. Ada yang mau ditanyakan ibu bapak, ibu-ibu? Sudah jelas terkait budaya positif? Oke. Jadi bisa disimpulkan ya oleh kita semua bahwa budaya positif itu salah satunya kita tidak menerapkan hukuman, ya, gitu. Dan di situ kita memposisikan diri sebagai apa kira-kira Bu yang tepat? Sebagai manajer, di mana manajer itu jika menyelesaikan anak bukan dengan hukuman, melainkan dengan penerapan segitiga restitusi, di mana kita harus menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan anak, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan, sehingga anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Mungkin cukup sekian diseminasi yang dapat saya sampaikan terkait modul 1.4 budaya positif. Diucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya telah mengikuti diseminasi ini dengan sangat antusias. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.